Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verina, NIM 2022-12036 dari perwakilan kelompok 12 akan mempresentasikan basis data yaitu normalisasi. Yang beranggotakan yang pertama ada Vika Riftiarani dari NIM 2022-12021, yang kedua ada Verina dari NIM 2022-12036. Yang pertama yaitu pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses mengubah relasi dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal, atau proses untuk mengidentifikasi dan menghilangkan anomali. Proses ini dilakukan dengan memecah sebuah relasi menjadi beberapa relasi lain yang lebih kecil. Relasi yang dihasilkan memiliki jumlah atribut lebih sedikit. Normalisasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang berstruktur baik. Normalisasi dilakukan sebagai uji pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, yaitu dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas dan dalam relasi tersebut. Yang kedua ada tujuan normalisasi. Tujuan normalisasi ini untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada bel yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengolahan dan arah data, meminimalisir penggunaan ruang penyimpanan, dan memastikan integritas data. Yang ketiga ada tahapan normalisasi dan contoh kasus sederhana. Yang pertama ada UNF, Unormalist Form, yaitu bentuk belum sempurna. Yang kedua ada First Normal Form, yaitu setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Yang ketiga ada Second Normal Form, yaitu sudah memenuhi First Normal Form. Yang kedua tidak mengandung ketergantungan presisi. Yang ketiga yaitu Third Normal Form, yaitu sudah memenuhi Second Normal Form dan tidak ketergantungan transitif. Dapat dilihat dari kasus 1NF pada halaman 5, yaitu contoh NIM 230110013, nama mahasiswa Novinta Giska, Prodi Informatika, jurusan RPL, kode matkul BD23A, nama matkul basis data SKS 6. Yang kedua yaitu NIM 23011000077, Arya Pradyudya, Prodi Matematika, jurusan Statistika, kode matkul MT201, nama matkul Matematika SKS 6. First normal form sudah terpenuhi karena setiap sel atau kolom bernilai tunggal. Kasus yang kedua yaitu kasus Second Normal Form, yaitu ada nama matkul dan SKS lalu terbagi menjadi kode matkul dan nilai, dan terbagi NIM yaitu nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Keterangan hilangkan ketergantungan parsial, yaitu pisahkan NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan sama dengan tabel mahasiswa. Yang kedua pisahkan kode matkul yaitu nama matkul dan SKS sama dengan tabel mata kuliah. Yang ketiga yaitu kunci primer dan atribut sisanya tabel. Saya Vika Riftiarani dengan NIM 202212021 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut merupakan contoh kasus 2NF dengan tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Selanjutnya ada kasus 3NF dengan tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Bentuk normalisasi. Dalam suatu sistem basis data, setidaknya terdapat 9 bentuk normalisasi yang ada dan yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama ada 1NF, yang kedua ada 2NF, yang ketiga ada 3NF, yang keempat ada EKNF, yang kelima ada BCNF, yang keenam ada 4NF, yang
ke-7 ada 5NF, yang ke-8 ada DKNF, dan yang ke-9 ada 6NF. Dalam hal bentuk, kalian akan lebih sering menemukan basis data 1NF, 2NF, serta 3NF. Saat kalian membuat basis data secara optimal dan baik, tentu saja kalian harus tahu juga bagaimana caranya untuk membuat basis data yang sangat optimal, serta tidak mengalami penurunan kinerja sama sekali ketika kalian ingin mendalami hal ini. Studi kasus. Berikut studi kasus normalisasi untuk sebuah sistem informasi kampus. Dalam sistem ini, sebuah universitas terbuka akan mengelola informasi tentang mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Penyelesaian. Berikut ini adalah langkah-langkah normalisasi. Yang pertama ada normalisasi data awal, yaitu kita memiliki 3 entitas utama. Yang pertama mahasiswa, yaitu dengan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Yang kedua ada mata kuliah, yaitu dengan nama mata kuliah dan juga kode mata kuliah. Yang ketiga ada jadwal kuliah, yaitu dengan nama ruangan dan jam kuliah. Yang kedua normalisasi pertama atau 1NF. Yang pertama, kita harus memastikan setiap sel dalam tabel hanya berisi 1 nilai dan tidak ada nilai yang berulang. Yang kedua, pastikan setiap tabel memiliki kunci utama yang unik. Yang ketiga, semua tabel sudah dalam bentuk 1NF karena setiap sel memiliki nilai tunggal dan setiap tabel memiliki kunci utama yang unik. Yang ketiga yaitu normalisasi kedua atau 2NF. Yang harus dipastikan yaitu yang pertama, setiap atribut non-kunci bergantung pada kunci utama secara keseluruhan. Yang kedua, jika tidak, pindahkan atribut tersebut ke tabel terpisah. Yang ketiga, tabel mahasiswa, mata kuliah, dan jadwal kuliah sudah dalam bentuk 2NF karena tidak ada atribut non-kunci yang berpengaruh pada bagian dari kunci utama. Namun, kita perlu memperhatikan tabel jadwal kuliah. Atribut hari dan jam sebaiknya dipisah ke dalam tabel terpisah karena mereka tidak bergantung pada kunci utama. Yang keempat atau yang terakhir, normalisasi ketiga atau 3NF. Yang harus kita pastikan yaitu yang pertama, tidak ada dependensi transitif di antara atribut-atribut. Setiap atribut non-kunci bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-kunci lainnya. Yang kedua, setelah memisahkan atribut hari dan jam ke dalam tabel terpisah, tidak ada dependensi transitif dalam desain, sehingga sudah dalam bentuk 3NF. Setelah tahapan normalisasi selesai, kita memiliki desain basis data yang sudah dinormalisasikan dengan baik untuk sistem informasi kampus. Desain ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien, mengurangi redundansi, dan menghindari anomali. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam normalisasi database adalah suatu proses untuk mengkoordinasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Normalisasi memiliki kelebihan seperti meminimalkan redundansi, mengurangi ancaman inkonsistensi, dan memastikan bahwa basis data bekerja secara optimal. Normalisasi database dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemerintah, perusahaan, dan organisasi. Dengan normalisasi database, organisasi dapat menghindari masalah integritas data, meningkatkan performa basis data, dan mempermudah
pengelolaan informasi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.